Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang database yang lain, yaitu MySQL Security, atau kita membahas database yang baru ya, untuk menambah wawasan Anda terkait apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita modifikasi terkait dari database MySQL. Yang terkait database MySQL. Oke, kita lihat outline-nya kita akan belajar mengenai faktor-faktor umum yang mempengaruhi keamanan, mengetahui teknik pengaturan pengamanan saat ini, dan mengenal akses dan kontrol akses dari sebuah sistem data itu sendiri, dan pengenalan plugin-plugin security yang ditawarkan di MySQL. Oke. Sebelum itu, ya, ini di luar dari slide ya. Sebelum itu Anda bisa gunakan XAMPP MySQL ini, namun untuk editornya, kita tidak menggunakan php-admin saja, tetapi menggunakan SQL Workbench. Jadi di sini saya sudah download, tetapi ternyata tidak memiliki suatu file atau hal tertentu, sehingga saya perlu download requirement-nya, ya kan, file-file yang diminta, file-file yang ada. Nah, di sini kita lihat, kita di sini ternyata butuh ini tadi saya sudah download di sini, ya kan. Oke, nah bagi Anda yang masih bingung ya, silakan kalian bisa download ya, download yang ada di sini MSI-nya, 002 ini MSI-nya. Ini hasilnya seperti ini nanti downloadnya. Saya coba ya, saya jalankan lagi tadi errornya kenapa. Nah, membutuhkan Visual C++ 2019 package. Klik download button on the next page. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu di-download. Nah, ini kalau mau pakai yang versi baru boleh, atau mau pakai versi yang 5, yang atas-atas sebelumnya juga tidak apa-apa. Jadi ini saya bebaskan ke Anda untuk menggunakan SQL yang mana. Oke, saya coba back lagi. Nah, di sini ada go to download page, gitu kan ya. Di sini mungkin ada yang besar di sini ya. Ini kan installer web community, ya kan. Terus ada yang MSI 405 MB. Mungkin kita coba yang 405 MB. Siapa tahu di sini dia lebih lengkap. Nah, oke, sambil menunggu ya, kita lanjut ke presentasinya. Kita melihat serangan-serangan yang ada di dalam database management system. Ada events dropping, ada alterning, playback, dan DDoS atau denial of service. Events dropping adalah sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang mana mengambil atau mendengarkan informasi yang memang bukan seharusnya diterima oleh orang tersebut, gitu ya. Biasanya kita melakukan paket sniffing, bisa melakukan berbagai hal, dan ditembak, ditarget pada sebuah switch ataupun router. Jadi dia penjahat ataupun hacker itu akan bergabung di sebuah jaringan tertentu sambil dia akan memonitor, melihat berbagai macam data yang transaksi di sini. Ini juga terkait dengan database juga berbahaya karena kan kalau nanti ada transaksi database, ada insert, update, delete. Di situ kan kita bisa mengetahui tabelnya apa, nama database-nya apa. Ini juga agak berbahaya. Altering. Kalau kita melihat dari baju atau model, altering ini adalah sebuah mekanisme di mana menyesuaikan dengan model pakaian. Nah, ini juga sama terkait di dalam database. Altering itu bagaimana user, bagaimana tim kriminal tersebut yang menyalahgunakan wewenang tadi, ya kan, bisa mengalter datanya, bisa mengubah datanya sehingga menguntungkan usernya dia sendiri atau menguntungkan ya sesuai dengan ininya, misinya dia, mengapa dia melakukan kejahatan yang ada di internet. Playback attack ya juga kurang lebih sama, di mana playback attack itu dia memanipulasi isinya dan nanti mengirimkan MAC address dari punyanya dia sendiri. Seperti kita ketahui, seperti Anda ketahui bersama di kuliah jaringan komputer, komunikasi antara satu orang dengan orang lain tidak hanya fokus kepada IP address dan port, tetapi di situ di level switch dia akan melihat dari sisi MAC address-nya.
Jadi di sini dia memanipulasi MAC address-nya. Jadi contoh ada sebuah message di mana dia akan mengirim ke sebuah build tetapi ditemukan ataupun dilihat oleh sebuah yang si jahat sehingga dia melakukan apa? Dia melakukan replay again kepada yang build ya kan sehingga MAC address-nya tadi seakan-akan yang pertama digugurkan lalu diganti dengan si jahat ini. Kalau denial of service kurang lebih teman-teman sudah pernah mengetahui dan merasakan ya. Mungkin kalau pada saat November tahun 2020 kalian pernah merasakan bahwa ada beberapa jam portal YouTube itu down gitu kan ya. Portal YouTube down itu beberapa ulasan ya kita bisa lihat di internet. Salah satunya itu adalah aspek adanya serangan denial of service. Jadi dia itu menyerang beberapa negara, beberapa tempat di dunia ini sengaja mengirimkan request yang sangat banyak pada saat itu. Ya, mungkin kalian sendiri terdampak ya pada saat kalian kuliah online atau quiz online. Ya, denial of service ini agak berbahaya karena dia memang bisa menyerang server sehingga server itu seakan-akan nggak kuat untuk menerima request sehingga dia down. Ya. Serangan ini macam-macam bisa diletakkan di komputer Anda pun bisa loh. Gimana Pak caranya pada saat kalian mendownload sebuah file-file yang gratisan biasanya disusupi oleh sebuah tambahan file. Entah itu dia seakan-akan menjadi antivirus atau anti spyware dan lain-lain. Ya, itu pun bisa digerakkan oleh orang tersebut untuk menembak sebuah target server yang diinginkan. Jadi tips apa saja yang perlu diperhatikan? Jangan pernah beri akses user ke semua akses user yang mengakses MySQL. Contohnya gini maksudnya. Saya kerja di perusahaan, perusahaan tersebut saya mengelola database untuk seluruh sistem di perusahaan tersebut. Andai kata Anda masuk ke dalam perusahaan saya sebagai vendor luar ataupun tim internal, saya berikan akses database, tetapi database-nya saya tidak buka semua untuk Anda. Jadi hampir mirip seperti SQL Server kemarin, kita menerapkan strategi di mana ya Anda perlunya apa, saya berikan akses database itu. Ya, kecuali Anda di BA. Jadi di BA itu biasanya cukup satu saja atau satu dua orang saja. Ya kan. Di sini kita harus mempelajari sistem privilege. Ya kan. Kalau kita kemarin SQL Server kan sudah tahu, ini ada MySQL. Lalu password pada database harus dienkripsi. Everything ya, baik itu ngurus user dalam database-nya, maksudnya saya membagikan ke Anda user developer untuk database, ataupun Anda yang nanti sebagai developer program membuat tabel bernama user. Passwordnya juga harus dienkripsi. Ya kan? Gunakan password yang di luar dari kosakata kamus. Kalau kalian mengambil mata kuliah yang bagian NCS, nanti tentunya kalian sudah mengetahui ada 1000 data list password yang umum. Dan biasanya itu yang memang dipakai untuk serangan-serangan SQL injection dan lain-lain. Aplikasi yang berhubungan dengan MySQL harus diprogram dengan mempertimbangkan keamanan data yang diambil dan data yang ditransfer antar komputer harus dienkripsi. Ya, program antar komputer harus menggunakan enkripsi. Kadang-kadang kalau kita HTTP, untuk paling amannya kita enkripsi dengan HTTPS. Ya, jadi Anda kalau nantinya mengembangkan sebuah produk di mana kalian bisa menggunakan program TCP ataupun UDP sendiri, alangkah baiknya TCP-nya juga diberikan SSH supaya di-encrypt. Oke, kita mengenal sistem privilege MySQL. Nah, pada tutorial atau pada praktikum kali ini, Anda coba menginstal terlebih dahulu Workbench. Karena di Workbench ini UI-nya dan lain-lainnya lebih banyak. Lebih luas juga. Anda pun kalau mau pakai phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin pun pada dasarnya juga bisa. Namun ada lebih monitoringnya. Jadi ini terkait nanti di week 14 adanya monitoring. Ya, kalau di monitoringnya lebih komplit di bagian di bagian Workbench. Sehingga bagi Anda yang belum menginstal Workbench, Anda bisa melakukan instalasi segera. Nah, di sini juga ada ya. Kalau yang bagian ini privilege user mau pakai phpMyAdmin juga bisa atau mau pakai Workbench juga bisa. Ya.
Di sini ada bagian root. Root ini identik dengan SA, ya. Di mana root itu hanya boleh diakses oleh localhost 127.0.0.1. Ya, jadi Anda login sebagai root itu apabila Anda aksesnya dari 127.0.0.1 localhost, ya kan? Atau ini sama dengan, nah ini kita coba ya kalau mau cari database MySQL arti tanda ini, kalian bisa cari juga artinya apa. Nah, ini artinya address localhost untuk IPv6. Jadi localhost IPv4-nya kan 127.0.1. Kalau untuk IPv6.2.21. Nah, inilah yang kita perlu lakukan. Ini all privilege, berarti kalian kalau buka MyPHPMyAdmin punyamu sendiri, ya kan. Tapi dengan akses melalui komputer-komputer lain ini nggak akan bisa jalan. All privilege-nya nggak bisa jalan. Mungkin dia hanya bisa menggunakan usage ini kan menggunakan. Dia hanya bisa menggunakan database, tapi dia nggak bisa bikin trigger, delete data dan lain-lain nggak bisa. Karena memang disinilah batasannya. Jadi secara default batasannya seperti ini. Kalau Anda mau nambah baru, di PHPMyAdmin pun juga bisa. Ini saya contohkan juga PHPMyAdmin. Di sini ada login name-nya, misalkan mahasiswa dbman, misalkan ya. Di sini limited host matching, misalkan kalian kepingin, oh saya kepingin semua orang bisa, berarti tanda dolar, kok dolar, tanda diskon, ya tanda persen. Artinya semua orang bisa. Tetapi kalau hanya kepingin komputer-komputer tertentu, kalian bisa menuliskan misalkan 192, 168, 1 dat. Ini ya, berarti artinya host yang berada di IP 192.168.1 subnet ini. Tentunya Anda masih ingat ya subnet ya di jaringan komputer. Oke, yang ini kurang lebih sama password. Password ini confirm password sama retype. Nah, di sini kan defaultnya native authentication standar. Di sini namanya native, di sini namanya standar, hanya beda tulisan. Oke, kalau sudah, nah di sini ada aturan tambahan. Tidak tahu di sini ada enggak ya? Ini sama. Resource limit. Jadi gini nak, kalau 0 gini ya, berarti ini unlimited. Ya. Bapak kadang-kadang kan query atau apa kan, ya memang kalau root, kalau kita sebagai DBA jangan diberi sebuah limitasi, unlimited kalau DBA. Namun kalau Anda nantinya jadi DBA beneran dan Anda nanti bekerja sama dengan tim, ya. Karena kenapa? Untuk melindungi databasemu, andai kata databasemu ada sesuatu error akibat orang lain, yang tanggung jawab itu Anda sebagai DBA. Oleh karena itu Anda berhak memberikan policy, berhak memberikan sebuah aturan agar punya batasan query setiap jamnya. Jadi nggak kena DDoS, nggak kena suatu serangan-serangan yang khususnya untuk menyerang database. Jadi DBA itu memiliki kewenangan di sini. Jadi ya kita sebagai programmer, kalau kita kerja di perusahaan tertentu, ada DBA-nya, ya kita hargai. Kenapa kok dia memiliki policy seperti itu? Karena kenapa? Andai kata DBA database-nya ada sesuatu, yang nanti yang kerja keras adalah si DBA tadi. Ya kita perlu tahu aja. Nah di sini ada deskripsinya di sini number of query, ini number of update, number of connection, ya kan? Terus nanti ada stimulus connection, jadi concurrency connection-nya. Jadi dalam satu waktu yang bersamaan ada berapa koneksi yang bisa masuk. Gitu ya. Nah, ini ada SSL juga di sini. Mungkin di sebelah kanan ini juga ada ya. Nah, ini ya, kalau di tempat kita ini ada SSL lah ini. Perlu namanya require SSL misalkan. Oh, akses dengan user ini perlu di-encrypt. Nah, SSL itu coba kita lihat ya, SSL itu singkatan dari ya kan, transport layer security. Secure singkatannya coba ya. Secure socket layer. Secure socket layer. Kalau paling gampangnya kita bisa melihat HTTPS. Di sini juga bisa kita melakukan SSL di bagian itu. Lalu di sini administration rule ini sama dengan ini ya tadi ya.
Kamu boleh apa sih? Nah, di sini lebih enak. Di mana? Di Workbench ini kita diberikan role-nya, sudah ada role kayak kelompok role gitu loh. Kelompok role. Jadi Anda itu bisa memilih bagian mana. Mirip kayak SQL SQL Server ya, kan ada kelompok role-nya. Nah, kalau di punyanya PHP Admin tidak ada. Jadi kamu harus centang-centang sendiri gitu kan ya. Di sini pun bisa customnya juga bisa. Nah, jadi misalkan contoh, dia sebagai DB designer, ya otomatis dia punya kayak template-nya. Dia punya template-nya. Kalau skema privilege ya kan di sini apa yang dia boleh, apa yang dia enggak boleh, kayak gitu kan ya. Oh, yang nggak boleh database ini. Misalkan contoh, oh orang ini all skema. Oh, orang ini data alumni saja. Oh, orang ini data employee saja. Nah, gitu. Jadi misalkan ini ya employee none, berarti artinya ya dia nggak boleh apapun di employee, sisanya boleh, misalkan kayak gitu. Nah, bolehnya dia apa? Oh, dia hanya bisa select, insert, update, delete nggak boleh. DDL write, DDL itu data definition language. Kalian bisa ngedit, ya kan? Bisa ngedit struktur, bisa nambah struktur, itu DDL. Nah, ini ceritanya dia hanya akses bisa ngedit struktur dan nambah indeks. Ya, dia tidak bisa nambah tabel baru karena grade-nya nggak dibuat. Nah, biasanya ada warning seperti ini. Oke, enggak? Oke, jalan. Maka nanti akan muncul seperti ini, ya kan? Diakses dari manapun. Jadi kalau andai kata kalian mau menggunakan dua dua komputer mau coba akses ini dengan login mahasiswa MABD atau mahasiswa database management bisa. Oke, kita masuk ke ekspor database. Ya, ekspor database. Jadi kalian bisa melakukan ekspor. Ya mirip seperti yang lain-lain, banyak sekali ekspor database-nya. Kita bisa dump structure and data, ya kan? Di sini ada structure and data berarti create table sama insert intunya dimasukkan. Data only berarti insert intunya saja tanpa struktur, tidak ada create table, update table tidak ada. Kalau structure only berarti create table-nya saja tanpa ada isi. Nah, caranya simple, ya. Di Heidi SQL pun juga sama. Ini tempat saya kan kliennya pakai Heidi SQL. Jadi apa ya? Yang kita download barusan ini, yang kita lakukan ini barusan download ini, yang saya lagi tunggu ini adalah klien dari MySQL. PHP Admin juga klien dari MySQL. Jadi bukan DBMS. DBMS itu ya MySQL-nya. Oke. Lalu importnya sama. Ya, kita posisikan nanti hasilnya apa. Misalkan ya di sini hasilnya nanti jadinya SQL. Ya, nanti filenya jadinya SQL. Ya kan, kalau di sini nanti kalian cari dump, nanti akan muncul ya kan filenya selesai. Simple sekali kalau di MySQL. Kalian kalau mau explore adalah bagian yang tombol-tombol ini misalkan. Dump store procedure function, dump event. Jadi kadang-kadang itu kita membuat sebuah database itu ada procedure, ada function, ada eventnya. Lalu ada include create schema. Skemanya artinya database. Ya, database. Jadi terkait dengan database. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Anda seorang DBA dari perusahaan Anda, suatu saat terdapat seorang programmer yang membutuhkan akses database employee untuk aplikasi Anda. Pada aplikasi tersebut, dia membutuhkan akses memasukkan data, mengedit, dan menghapus karyawan. Berikan akses user programmer dan berikan penjelasan screenshot setiap Anda melakukan modifikasi atau melakukan setting untuk user tersebut. Oke ya. Nah, ini sambil nunggu tadi, tak tahu ini apakah sudah berhasil. Oke, 400 mega. Nah, di sini kan kalian bisa ngomong developer default install all product. Nah, di sini kita bisa lihat kita mau install apa saja di sini. Oh, ada MySQL servernya. Pak, kita perlu MySQL server? Nggak perlu.
Karena kan kita sudah punya di XAMPP, berarti kita hanya perlu ya kan mengakses Workbench-nya ini kan ya. Nah, kita bisa melakukan custom. Nah, kita bisa melakukan custom untuk settingan. Ya kan, di sini SQL servernya sudah ada belum? Oh, kalau saya sudah ada, tidak perlu ya kan? Nah, sekarang Workbench perlu enggak? Nah, kalau perlu tinggal digeser ke sini. Nah, Workbench-nya perlu. Perlu ada Microsoft Shell-nya enggak? Oh, misalkan perlu. Coba-coba saja. Nah, kalau kita mau coba eksplorasinya, coba di bagian ini. Di bagian router. Ya kan, ini untuk Visual Studio. Filling requirements version. Oke, must be installed. Visual Studio, enggak usah ya. Visual Studio-nya yang terbaru bagi kalian kalau sudah ada Visual Studio enggak apa-apa. Ini nggak perlu MySQL connector nanti saja. Nah, cukup ini aja. Yang penting kan Workbench-nya ada, ya kan? Nah, ini membutuhkan ini hampir mirip ya. Membutuhkannya sama. Kita lihat apakah dia error, ya kan? Berarti yang 400. Nah, ini kelihatannya nggak tahu. Kita tunggu saja. MySQL installer is try to resolve the requirement. Nah, jadi nunggu. Jadi enaknya kalau punyanya kita installer yang full kayak gini, dia bisa download otomatis. Di sini download otomatis yang ada di apa namanya internet yang sesuai dengan dia. Kalau punyanya kita tadi, punya kita yang hanya 35 mega atau 36 mega ini bisa sih bisa sama dengan yang tadi. Tapi kita downloadnya harus cari sendiri. Jadi cara carinya misalkan tadi kan butuhnya apa? Microsoft Visual Studio C++ package. Nah, kita googling aja gini. Nah, kita coba ya. Kita cari yang punyanya Microsoft saja supaya official. Oke. Nah, lalu di sini, nah ini juga ada nih. Tinggal kita download ini semestinya tadi. Visual Studio Table Set ini. Kalau kita download, kita coba cek berapa meganya. Karena kita menggunakan rilis MySQL yang terbaru. Pak, kalau kita mau menggunakan MySQL yang lama, boleh nggak Pak? Ya boleh, silahkan. Misalkan kita mau menyesuaikan dengan ini, dengan punyanya kita. Punyanya kita ini SQL servernya versi berapa, misalkan kayak gitu. Oh, ini 14 mega. Ya kan? Di sini kan database servernya oke, ini PHP versinya. Ini PHP admin-nya versi 5. Ya kan? Server type-nya MariaDB. Ya kan? MariaDB, MySQL MariaDB versi 10.14. Agak berbeda ya. Oke. XAMPP, PPM admin. Oh, pakai apa ini aja? Localhost. Di sini ada ini PHP info. MySQL-nya ada nggak? Oke. Nah ini MySQL I-nya versi 5. Ini kelihatannya punyanya kita MySQL-nya versi 5. Jadi kalau di yang kita download tadi ini kan versi 8. Kalau kita mau turunkan sampai versi 5 yang terakhir juga nggak ada masalah. Ya, dari tahun 2013. Memang rata-rata kayak XAMPP kan seginian. Kalau kita menggunakan ini mungkin kita nggak perlu yang bagian tadi ini. Ya. Jadi silakan kalian bebas. Yang penting kuncinya adalah kalian bisa membuka atau menginstal Workbench-nya sesuai dengan SQL yang sudah ada yang kalian punya di XAMPP. Jadi kayak anggapannya kalian download Workbench untuk klien XAMPP Anda. Ya, itu saja. Silakan Anda eksplorasi terkait instalasi ini.